Om Swastiastu, saya I Gusti Ayu Sri Mahendra Dewi, lahir di Denpasar pada tanggal 1 Februari 1965. Memulai pendidikan di Sekolah Dasar Nomor 2 Denpasar, selesai pada tahun 1977, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Denpasar, selesai pada tahun 1981, melanjutkan ke SMA Negeri 1 Denpasar, selesai pada tahun 1984. Pada tahun 1984, saya diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dari tahun 1984 dan menyelesaikan sarjana dan profesi dokter pada tahun 1991. Tahun 1991 sampai 1992 sempat bekerja sebagai dokter umum di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Denpasar, kemudian diangkat sebagai pegawai tidak tetap atau dokter PTT di Puskesmas Karangasem II yang berpusat di Desa Seraya Tengah dari tahun 1992 sampai 1995. Kemudian diangkat sebagai dosen atau tenaga pendidik di Universitas Udayana, Fakultas Kedokteran, Departemen Patologi Anatomi pada tahun 1996. Berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan spesialis 1 di bidang patologi anatomi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dari tahun 2000 sampai tahun 2003. Kemudian mendapatkan spesialis 2 atau konsultan di bidang peminatan patologi ginekologi dan payudara dari Kolegium Patologi Indonesia Jakarta pada tahun 2011. Itu saya bersamaan dengan studi di program doktor di Fakultas Kedokteran, program pasca sarjana Universitas Udayana, di program studi ilmu kedokteran, konsentrasi ilmu kedokteran biomedik, dan menyelesaikan program doktor pada tahun 2014. Saya dikukuhkan sebagai guru besar di Universitas Udayana, Fakultas Kedokteran, di bidang patologi anatomi. Judul dari orasi ilmiah yang akan saya sampaikan adalah peran pemeriksaan patologi anatomi pada organ genitalia wanita dan payudara untuk mewujudkan generasi sehat dan meningkatkan umur harapan hidup. Patologi anatomi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Jadi secara luas patologi anatomi itu mempelajari dari etiologi atau penyebab daripada penyakit, kemudian faktor resiko, kemudian patogenesis, bagaimana gambaran morfologi yang bisa kita lihat, kemudian bagaimana prognosis daripada penyakit. Dan ini bisa kita bisa lakukan di lab patologi anatomi melalui pemeriksaan sitologi, pemeriksaan histopatologi, kemudian pemeriksaan biokimia atau histokimia, pemeriksaan imunohistokimia, dan patologi molekuler. Kalau dahulu patologi anatomi itu masih dianggap sebagai suatu ilmu atau bidang lab penunjang, tetapi pada saat ini sebenarnya sudah banyak kemajuan di era sekarang ini, terutama adalah patologi molekuler. Kemudian bergeserlah dari pemeriksaan lab yang tadinya merupakan pemeriksaan penunjang, tetapi sebenarnya sekarang lab patologi anatomi adalah suatu pemeriksaan penentu diagnosis. Kenapa seperti itu? Oleh karena untuk melakukan terapi, untuk melakukan perawatan terhadap pasien-pasien, terutama pasien-pasien yang berkaitan dengan kanker, itu seorang klinisi sangat-sangat tergantung kepada hasil dari pemeriksaan PA yang kita lakukan. Di samping itu, peran dari pemeriksaan PA itu antara lain adalah untuk
pemeriksaan di bidang prognosis daripada pasien. Jadi dengan melakukan pemeriksaan di bidang PA, kita akan bisa mengetahui apakah suatu penyakit sudah sampai stadium mana, kemudian juga melakukan grading, kemudian apakah suatu penyakit atau kanker terutama, apakah dia sudah meluas ke organ sekitarnya, kemudian apakah sudah masuk ke dalam kelenjar getah bening atau bermetastasis ke tempat jauh atau organ jauh. Kemudian pemeriksaan lainnya adalah pemeriksaan di dalam restaging daripada pasien dan melakukan follow up terhadap pasien, seperti misalnya pasien-pasien karsinoma nasofaring atau kanker nasofaring yang memang selalu rutin dilakukan pemeriksaan atau follow up dengan melakukan biopsi. Kemudian pemeriksaan-pemeriksaan pada kanker payudara, misalnya apabila ada suatu nodul, kemudian ada suatu benjolan yang muncul, itu biasanya kita lakukan pemeriksaan fine needle aspiration biopsi atau pemeriksaan biopsi langsung. Kemudian pasien-pasien dengan kanker serviks misalnya, itu akan selalu dilakukan pemeriksaan rutin untuk pap smear untuk follow up. Kemudian dengan adanya kemajuan di bidang patologi molekuler, sangatlah penting kita memberikan suatu terapi yang sesuai untuk pasien. Jadi pada saat ini sudah sangat berkembang terapi target untuk pasien-pasien kanker, dan itu sangat ditentukan dari hasil pemeriksaan patologi anatomi. Oleh karena apa? Oleh karena setiap pasien walaupun dia mempunyai suatu morfologi yang sama di dalam penyakitnya yang kita lihat di bawah mikroskop dengan pemeriksaan yang rutin, tetapi mungkin saja dia mempunyai suatu perangai biologi, perangai molekuler yang sangat berbeda, sehingga masing-masing pasien itu memerlukan suatu penanganan yang memang spesifik untuk dirinya. Saya mempunyai peminatan di bidang patologi, ginekologi dan patologi payudara. Jadi semua penelitian-penelitian saya sebagian besar itu adalah mengenai organ genitalia wanita dan payudara yang meliputi organ serviks uteri, kemudian uterus, kemudian ovarium dan payudara. Dari disertasi yang telah saya rampungkan pada tahun 2014 yang lalu, itu sudah berhasil melakukan suatu penelitian yang melakukan pemeriksaan untuk mengetahui faktor risiko daripada kanker serviks yang diinfeksi oleh human papilloma virus tipe 52. Karena memang pada waktu terdahulu memang terdapat penelitian yang khusus dilakukan dengan bekerja sama dengan Belanda, itu melakukan suatu survei untuk mengetahui prevalensi daripada insiden atau penyebab utama daripada kanker serviks itu adalah human papillomavirus tipe 52 yang high risk yang ada di Bali, sehingga saya memfokuskan diri untuk meneliti di bidang itu, dan ternyata memang telah terbukti adanya faktor-faktor imunologi yang berperan di dalam patogenesisnya, sehingga ini adalah membuka jalan di dalam bidang akademik bahwa suatu faktor-faktor imunologi itu sangat berpengaruh dan juga merupakan suatu faktor risiko dan berperan di dalam patogenesis daripada kanker serviks yang disebabkan oleh human papillomavirus tipe 52. Kemudian penelitian-penelitian yang saya lakukan itu lebih banyak adalah penelitian yang melakukan penelitian untuk faktor-faktor risiko daripada kanker, kemudian untuk mengetahui derajat diferensiasi daripada sel, kemudian untuk menentukan faktor-faktor prognosis, kemudian faktor-faktor yang berkaitan dengan patogenesis, dan terutama adalah terapi target yang nantinya mungkin akan bisa sebagai suatu bahan pertimbangan terapi bagi klinisi.
Penelitian yang saya lakukan pada tahun ini adalah penelitian yang berkaitan dengan deteksi dini dan juga untuk mengetahui faktor yang berkaitan dengan untuk screening daripada infeksi human papilloma virus pada kanker serviks, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat sebagai wahana untuk screening dan untuk melakukan deteksi dini. Saya sebagai seorang dosen atau tenaga pendidik yang memang diangkat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, riset dan teknologi tentunya harus selalu memajukan dan selalu meningkatkan diri dan institusi dalam 3 pilar Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Penelitian-penelitian saya adalah penelitian yang memang berfokus kepada kanker serviks terutama dan kanker payudara. Jadi peran daripada patologi anatomi di dalam meningkatkan mewujudkan daripada generasi sehat itu adalah penelitian-penelitian yang untuk usaha-usaha promotif atau penelitian untuk pencegahan primer. Usaha-usaha promotif yang telah kami lakukan di bagian patologi anatomi itu adalah usaha-usaha penyuluhan kepada masyarakat yang rutin kita lakukan di RSUP Sanglah yang sekarang sudah berganti nama menjadi RSUP Profesor Dr. I Gusti Ngurah Gede Ngurah. Itu kita rutin lakukan bukan hanya penyuluhan di bidang PA yang menyangkut kanker payudara dan kanker serviks, tetapi juga penyakit-penyakit lainnya yang terkait dengan patologi anatomi. Dan pencegahan primer ini adalah bertujuan, atau promosi kesehatan ini bertujuan untuk mencegah atau mengeliminasi daripada faktor risiko maupun faktor-faktor penyebab yang mungkin akan memajan atau memapar daripada masyarakat. Kemudian pengabdian masyarakat yang lainnya yang kami lakukan adalah untuk pencegahan primer itu adalah melakukan suatu promosi kesehatan di Rumah Sakit Universitas Udayana, di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dan juga di puskesmas yang tersebar di seluruh Provinsi Bali. Kemudian untuk peran daripada yang kedua untuk peran untuk meningkatkan atau mewujudkan terjadinya generasi yang sehat itu adalah melalui pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder dapat kita lakukan melalui suatu program prevensi yang terdiri dari program screening dan juga edukasi di bidang deteksi dini atau early diagnosis. Jadi program screening itu sebenarnya adalah program untuk memisahkan antara masyarakat yang sehat dengan masyarakat yang mungkin mempunyai risiko atau yang sakit. Sedangkan untuk early diagnosis atau edukasi untuk deteksi dini itu adalah untuk melakukan usaha-usaha prevensi. Jangan sampai masyarakat yang sudah mempunyai gejala itu mengalami suatu keadaan tumornya atau penyakitnya menjadi lebih berat atau komplikasi. Nah, untuk peran daripada patologi anatomi di bidang untuk mewujudkan adanya suatu meningkatkan derajat daripada umur harapan hidup daripada pasien itu adalah di bidang patologi, di bidang pencegahan tersier. Pencegahan tersier di sini adalah pencegahan yang kita lakukan dengan melakukan usaha-usaha kuratif dan juga
usaha-usaha rehabilitasi, usaha-usaha kuratif yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan di program studi atau KSM atau departemen atau lab patologi anatomi. Itu adalah berdasarkan apa yang sehari-hari kita lakukan, yaitu dengan melakukan diagnosis yang tepat dan akurat, kemudian berusaha melakukan follow up, melakukan restaging terhadap pasien, kemudian melakukan penentuan daripada prognosis berdasarkan grading dan stadium yang tepat, dan yang terakhir adalah dengan melakukan suatu pemeriksaan di bidang biologi molekuler atau patologi molekuler untuk menentukan adanya gen ataupun adanya suatu mutasi-mutasi yang memang pada saat ini sangat-sangat diperlukan untuk terapi yang bersifat individual, sehingga masing-masing pasien, masing-masing penderita itu bisa diterapi dengan suatu terapi yang memang tepat untuk dirinya, bukan terapi global, terutama adalah di bidang pembedahan, kemudian di bidang radio dan kemoterapi. Jadi manfaat daripada penelitian dan juga komitmen saya di bidang pendidikan dan di bidang penelitian dan juga di bidang pengabdian kepada masyarakat itu adalah di bidang untuk meningkatkan, tentunya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan, sehingga terjaminlah suatu generasi yang sehat dan juga peningkatan kualitas hidup dan juga meningkatkan umur harapan hidup. Terima kasih, demikian uraian singkat yang dapat saya sampaikan. Om Santi, Santi, Santi Om.